Bersiap hadapi ancaman perang, Belarusia bentuk pasukan sukarelawan sebanyak 150.000 orang. Perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah menciptakan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga. Salah satunya Belarusia yang telah lama menjadi sekutu dekat Rusia. Negara itu berencana melatih ratusan ribu warga menjadi tentara sukarela. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional. Menurutnya, situasi negara saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu, ia mendesak agar setiap pria di Belarusia mampu menggunakan senjata. Pembentukan pasukan sukarelawan ini dinilai perlu untuk membuat semua warga mengetahui cara menangani senjata. Mereka pun nantinya siap untuk menanggapi tindakan agresi dan menjaga ketertiban umum di masa damai. Setidaknya mereka mampu melindungi keluarganya, rumahnya, sebidang tanahnya sendiri, dan jika perlu negaranya. Jika terjadi tindakan agresi, responnya akan cepat, keras, dan tepat, kata Lukashenko seperti dimuat Reuters. Lukashenko sering mengatakan pasukannya akan berperang hanya jika Belarusia diserang. Dia juga mengatakan pengalaman di Ukraina membutuhkan pertahanan tambahan. Dan Lukashenko yang mengizinkan Rusia mengakses wilayahnya untuk akses senjata ke Ukraina, mengatakan pasukan Belarusia akan berperang hanya jika diserang. Menurut Lukashenko, unsur-unsur perang dingin, perlombaan senjata, dan pemerasan nuklir oleh para pemimpin masing-masing negara barat telah kembali ke agenda internasional kontemporer. Sedangkan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin mengatakan pasukan pertahanan teritorial akan memiliki 100.000 hingga 150.000 sukarelawan atau lebih jika diperlukan. Pembentukan para militer idealnya ada yang akan dilatih di setiap desa dan kota. Menurut Neraca Militer Institut Internasional untuk Studi Strategis 2022, saat ini Belarusia memiliki tentara profesional sekitar 48.000 tentara dan sekitar 12.000 tentara ditempatkan di perbatasan negara. Lukashenko merupakan penguasa terlama di Eropa yang telah memimpin Belarusia selama 20 tahun. Negara ini tergantung pada Rusia secara politik dan ekonomi, dan dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin membantunya bertahan dari protes massa pro-demokrasi pada tahun 2020. Ketergantungan tersebut telah memicu ketakutan di Kiev bahwa Putin akan menekan Lukashenko untuk bergabung dengan serangan darat baru. Tindakan ini akan membuka front baru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya telah memberlakukan sanksi senilai miliaran dolar terhadap negara bekas Soviet itu atas dukungannya untuk perang Rusia melawan Ukraina. Lukashenko mengizinkan Moskow menggunakan MiG untuk mengirim pasukan ke Kiev setahun lalu. Tak hanya menargetkan Rusia untuk digembosi, NATO disebut-sebut juga ingin menggulingkan pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko. Lukashenko saat ini menjadi pendukung utama Rusia dalam menginvasi Ukraina sehingga dimusuhi oleh negara-negara barat. Untuk kepentingan tersebut, NATO dikabarkan memanfaatkan orang-orang buangan dari Belarusia yang ada di Polandia untuk melakukan kudeta di negara asalnya. Mereka saat ini sedang dilatih militer untuk memberontak. Menurut The Times, militan juga mungkin memainkan peran kunci dalam konflik Ukraina. Laporan pada hari Minggu berfokus pada sebuah camp di dekat kota Poznan di Polandia yang dioperasikan oleh BIPOL, kelompok mantan perwira dari Dinas Keamanan Belarusia yang melarikan diri dari negara tersebut setelah protes pada tahun 2020. Sesi pelatihan tempur serupa telah dilakukan di NATO selama berbulan-bulan dengan jumlah rekrutan dalam ratusan, klaim kepemimpinan BIPOL. The Times mengabarkan orang-orang yang direkrut di kamp pelatihan sebagai orang Belarusia biasa yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko sebagai tanggapan atas kampanye penyiksaan dan penahanan Stalisko yang hanya membungkam perbedaan pendapat di negara tersebut. Setelah pemilihan Presiden 2020, Belarusia menyaksikan protes massal terhadap masa jabatan baru Lukashenko, dengan orang-orang mengklaim bahwa pemungutan suara telah dicurangi untuk mencabut kemenangan kandidat oposisi Svetlana Tikhanovskaya. Sejak itu diperlakukan sebagai perwakilan rakyat Belarusia oleh AS dan sekutunya, dan saat ini berbasis di Lituania. BIPOL mengklaim telah melakukan beberapa misi tempur di tanah Belarusia, termasuk serangan drone terhadap radar udara A-50 Rusia di pangkalan udara Marsulisi dekat Minsk. Lukashenko mengatakan para penyerang yang terlibat dalam insiden Februari telah direkrut oleh layanan khusus Kiev dan mencapai dari Ukraina Vladimir Zelensky sampah karena mungkin menyetujui atas insiden operasi tersebut.
Pemerintah Belarusia mengklaim memantau dengan cermat aktivitas BIPOL terhadap kamp pelatihan mereka yang berlokasi di Polandia, Ukraina, Latvia, Lituania, dan Republik Ceko. Menurut Kepala Keamanan Belarusia Ivan Tertel pada bulan April bahwa pihaknya tahu pos perekrutan tertentu, tahu siapa yang terlibat, pihaknya juga tahu kamp pelatihan dan identitas infrastruktur yang mengajar bagian mana dari kursus tersebut. Kelompok tersebut menggunakan taktik teroris untuk membuka jalan bagi pemberontakan di Belarusia dan bertindak sebagai alat negara asing. Dalang yang sama adalah kekuatan pendorong dalam hal masalah geopolitik yang dimiliki tetangga Belarusia, kata pejabat senior itu. Unit-unit nasionalis Belarusia yang berperang untuk Ukraina dapat dikirim pulang untuk melakukan tindakan sabotase. Demikian diperingatkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Michael Golozin. Pejabat itu menyatakan keyakinannya bahwa Minsk akan dapat menggagalkan upaya tersebut, menambahkan bahwa Moskow akan membantu jika perlu. Diplomat mencatat bahwa retorika yang datang dari anggota formasi nasionalis Belarusia yang secara aktif didukung oleh otoritas Kiev dan pendukung barat mereka telah menjadi jauh lebih keras akhir-akhir ini. Para pemimpin dan komandan tentara bayaran yang kejam itu secara terbuka mengatakan bahwa mereka berencana di masa depan untuk menerapkan pengalaman tempur mereka untuk menggulingkan kepemimpinan Belarusia saat ini, kata Golozin dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Rusia RTFI pada hari Rabu seperti dilaporkan Russia Today. Dia mengutip beberapa insiden di mana konflik Ukraina telah meluas ke Belarusia dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan pesawat tak berawak Februari yang diduga menargetkan pesawat Rusia yang ditempatkan di lapangan terbang dekat Minsk. BIPOL, sebuah kelompok anti pemerintah Belarusia, mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Awal bulan ini, Minsk melaporkan telah menangkap biang keladi di balik serangan itu. Dalam wawancaranya dengan RTFI, Golozin menyatakan bahwa kasus semacam itu bisa menjadi upaya untuk merasakan kemampuan pertahanan gugus tugas gabungan Rusia-Belarusia yang dikerahkan di negara tersebut dan persiapan untuk agresi militer. Rusia telah mengunggah video yang membuktikan tentara NATO terlibat di medan perang Ukraina. Dalam video tersebut, Rusia memperlihatkan sekira 3 tentara NATO tewas hingga helm mereka berlubang tertembak. Menanggapi hal tersebut, NATO memberikan reaksi cepat menghadapi Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob pada Senin 3 Juli 2023. Ia mengatakan NATO sedang menyusun rencana militer barunya.